Lisa berdiri di depan cermin besar di kamar tidurnya, memandang pantulan wajahnya yang mulai menunjukkan garis-garis halus di sudut mata. Usianya baru 32 tahun, tapi matanya seolah menyimpan cerita yang jauh lebih tua. Rambut panjangnya yang dulu selalu rapi kini hanya diikat asal, dan gaun sederhana yang dikenakannya tak lagi terasa istimewa. Malam itu, rumah mereka di pinggiran Jakarta terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara jam dinding di ruang tamu yang berdetak pelan, mengisi keheningan yang sudah menjadi bagian dari hidupnya selama beberapa tahun terakhir. Pernikahannya dengan Andi sudah memasuki tahun kelima. Andi, suami yang selalu Lisa anggap sebagai pria sempurna, adalah seorang akuntan di perusahaan multinasional. Dia lembut, penuh perhatian, dan selalu berusaha membuat Lisa merasa dicintai. Setidaknya, dulu begitu. Tapi, seperti banyak pasangan lain, kehangatan itu perlahan memudar, tertelan rutinitas yang tak pernah usai. Andi sering pulang larut malam, wajahnya lelah, dan percakapan mereka kini hanya sebatas, "Kamu sudah makan?" atau "Ada tagihan yang harus dibayar." Lisa merindukan saat-saat mereka tertawa bersama, saat Andi masih memandangnya seperti dia adalah satu-satunya wanita di dunia. Lisa menghela napas, mencoba mengusir pikiran-pikiran itu. Dia berjalan ke dapur, tempat piring-piring kotor dari makan malam kemarin masih menumpuk. Andi berjanji akan membantu membersihkan, tapi seperti biasa, pekerjaan kantornya selalu lebih mendesak. Lisa memandang ponselnya, berharap ada pesan dari Andi, tapi layar hanya menunjukkan notifikasi kosong. Dia membuka galeri foto, menatap foto pernikahan mereka. Di sana, Andi tersenyum lebar, memeluknya erat di bawah pohon bunga kertas yang sedang mekar. Lisa tersenyum kecil, tapi senyum itu cepat pudar. "Kemana perginya kita?" gumamnya pelan. Malam itu, Andi pulang lebih awal dari biasanya. Lisa mendengar suara mobilnya memasuki garasi, diikuti langkah kaki yang familiar. Tapi ada suara lain, tawa pria yang asing namun hangat. Lisa mengerutkan kening, cepat-cepat merapikan rambutnya dan berjalan ke ruang tamu. Di sana, Andi berdiri bersama seorang pria yang tak pernah Lisa lihat sebelumnya. Pria itu tinggi, dengan rahang tegas dan senyum yang seolah menyimpan rahasia. Matanya coklat tua, tajam, dan saat menatap Lisa, ada kilatan yang membuat jantungnya berdegup tak wajar. "Lis, ini Reza, teman kuliahku dulu," kata Andi dengan nada ceria, tak menyadari perubahan ekspresi istrinya. "Reza baru pindah ke Jakarta, dia bakal sering mampir ke sini." "Reza, ini Lisa, istriku." Reza mengulurkan tangan, senyumnya melebar. "Senang bertemu, Lisa. Andi sering cerita tentang kamu." Suaranya dalam, hampir seperti bisikan yang sengaja dirancang untuk memikat. Lisa menjabat tangannya, merasakan kehangatan yang aneh di ujung jarinya. "Senang bertemu juga," jawabnya, mencoba menjaga nada tetap netral. Tapi tatapan Reza tak lepas darinya, seolah dia sedang membaca sesuatu yang Lisa sendiri tak sadari. Andi mengajak Reza untuk makan malam bersama mereka. Lisa buru-buru ke dapur, mencoba menenangkan diri. "Ini cuma temennya Andi," katanya pada dirinya sendiri, tapi jantungnya masih berdegup kencang. Dia menyiapkan makan malam sederhana, nasi goreng dan ayam bakar, masakan yang selalu jadi andalan Andi. Saat mereka duduk di meja makan, Reza memuji masakannya dengan antusias. "Andi, kamu beruntung banget punya istri yang jago masak," katanya, menatap Lisa dengan senyum yang terlalu lama. Lisa tersenyum kaku, berusaha mengabaikan panas yang merayap di pipinya. Malam itu, percakapan mengalir dengan mudah. Reza menceritakan kisah-kisah lucu dari masa kuliahnya dengan Andi, membuat ruangan dipenuhi tawa. Lisa mendapati dirinya tertawa lebih lepas dari biasanya, sesuatu yang sudah lama tak dia rasakan. Andi tampak senang melihat istrinya ceria, tapi dia tak menyadari bahwa tawa Lisa lebih sering ditujukan pada Reza. Saat Andi bangkit untuk mengambil minuman di dapur, Reza mencondongkan tubuh ke arah Lisa. "Kamu terlihat lelah, Lisa," katanya pelan, suaranya penuh perhatian. "Andi beruntung punya kamu, tapi sepertinya dia lupa betapa istimewanya kamu." Lisa membeku. Kata-kata itu sederhana, tapi ada sesuatu di nadanya yang membuatnya merasa dilihat, diinginkan. Dia menunduk, mencoba menyembunyikan wajahnya yang memanas.
Aku baik-baik saja, jawabnya cepat, tapi suaranya bergetar. Reza hanya tersenyum, seolah tahu bahwa dia sudah menanam benih di hati Lisa. Setelah Reza pulang, Andi mencium kening Lisa seperti biasa sebelum tidur. Reza orang baik, ya? Kayaknya kalian bakal cocok jadi teman, katanya sambil menguap, lalu berbalik dan segera tertidur. Lisa menatap langit-langit kamar, tak bisa memejamkan mata. Wajah Reza terus muncul di pikirannya. Senyumnya, tatapannya, dan kata-kata yang seolah menyentuh bagian hatinya yang sudah lama terabaikan. Dia tahu ini berbahaya, tapi ada bagian dirinya yang tak ingin menghentikan perasaan itu. Keesokan harinya, saat Lisa sedang menyiram tanaman di teras, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Pagi, Lisa. Masakanmu kemarin luar biasa. Kapan-kapan ajarin aku masak. Ya? Reza. Lisa menatap layar ponselnya, jari-jarinya ragu di atas tombol balas. Dia tahu seharusnya dia menghapus pesan itu, tapi sesuatu di dalam dirinya mendorongnya untuk mengetik. Terima kasih, Reza. Mungkin kapan-kapan, tulisnya, lalu buru-buru mematikan ponsel seolah takut pada keputusannya sendiri. Malam itu, saat Andi pulang dengan wajah lelah dan langsung duduk di sofa sambil membuka laptop, Lisa merasa jarak di antara mereka semakin lebar. Dia ingin bercerita tentang harinya, tentang rasa kesepian yang menggerogotinya, tapi Andi hanya mengangguk sambil menatap layar. Besok aku harus lembur lagi, Lis. Maaf, ya, katanya tanpa menoleh. Lisa mengangguk, tapi hatinya terasa semakin berat. Di sudut lain kota, Reza tersenyum saat melihat balasan Lisa di ponselnya. Dia tahu apa yang dia lakukan. Dia tahu Lisa adalah istri sahabatnya, tapi ada kepuasan dalam menaklukkan sesuatu yang tak seharusnya disentuh. Baginya, ini bukan soal cinta, ini soal permainan. Tapi bagi Lisa, ini adalah awal dari sebuah jurang yang akan menelannya hidup-hidup. Lisa kembali ke cermin di kamarnya, menatap dirinya sendiri. Apa yang aku lakukan? Gumamnya, tapi suaranya penuh keraguan. Dia tak tahu bahwa malam itu adalah titik awal dari sebuah pengkhianatan yang akan menghancurkan semua yang dia miliki. Hari-hari setelah makan malam itu terasa seperti mimpi buram bagi Lisa. Wajah Reza terus muncul di pikirannya, seperti bayangan yang tak bisa diusir. Setiap kali ponselnya bergetar, jantungnya melonjak, berharap itu pesan dari Reza. Dia membenci dirinya karena perasaan itu, tapi sekaligus tak bisa menahannya. Andi, suaminya, semakin tenggelam dalam pekerjaan. Tumpukan dokumen dan rapat malam membuatnya pulang dengan wajah lelah. Seringkali tertidur di sofa sebelum sempat berbincang dengan Lisa. Rumah mereka, yang dulu penuh tawa, kini terasa seperti museum kenangan yang sepi. Reza, sebaliknya, hadir seperti angin segar. Pesan-pesannya datang lebih sering. Awalnya sederhana, mengomentari cuaca atau mengenang candaan dari malam makan bersama. Tapi perlahan, nada pesannya berubah. Lisa, kamu terlalu istimewa untuk merasa sendiri, tulisnya suatu sore. Lisa menatap layar ponsel, jari-jarinya gemetar. Dia tahu seharusnya dia menghentikan ini, tapi kata-kata Reza seperti kunci yang membuka pintu yang sudah lama terkunci di hatinya. Terima kasih, Reza. Tapi aku baik-baik saja, balasnya, berusaha terdengar biasa, meski hatinya berkata lain. Suatu hari, Reza muncul di depan rumah saat Andi sedang dinas keluar kota. Aku kebetulan lewat, Lis. Mau nemenin Andi? Ternyata dia nggak ada, katanya dengan senyum yang terlalu mudah. Lisa ragu, tapi akhirnya mengundangnya masuk. Mereka duduk di ruang tamu, cangkir kopi di tangan, dan percakapan mengalir. Reza bercerita tentang mimpinya membuka usaha sendiri, tentang kota-kota yang pernah dikunjunginya. Matanya berbinar saat berbicara, dan Lisa merasa dirinya terseret ke dalam pesonanya. Kamu pernah nggak merasa hidup ini kurang hidup? Tanya Reza tiba-tiba, menatapnya dalam. Lisa terdiam, kata-kata itu mengguncang sesuatu di dalam dirinya. Malam itu, setelah Reza pulang, Lisa tak bisa tidur. Dia memandang foto pernikahannya di dinding, wajah Andi yang tersenyum penuh cinta. Rasa bersalah mencengkeram dadanya, tapi di sisi lain, ada rindu akan perasaan diinginkan yang Reza berikan. Dia membuka ponsel, melihat pesan terakhir dari Reza,
Aku suka ngobrol sama kamu, Liz. Besok ketemu di kafe dekat kantorku? Lisa menutup mata, mencoba menolak, tapi jari-jarinya mengetik. Oke, jam berapa? Keesokan harinya, di kafe kecil yang tersembunyi di sudut kota, Lisa duduk di depan Reza. Dia memakai gaun sederhana, tapi Reza memandangnya seolah dia adalah karya seni. Kamu cantik sekali hari ini, katanya, suaranya lembut. Lisa tersipu, mencoba mengalihkan pandangan. Mereka berbincang panjang, tawa mereka mengisi udara. Saat Reza menyentuh tangannya sekilas, Lisa merasa listrik mengalir di kulitnya. Dia menarik tangan, tapi hatinya sudah terpikat. Ini cuma pertemanan, bisiknya pada dirinya sendiri, tapi dia tahu itu bohong. Saat pulang, Lisa menatap cermin di kamarnya. Wajahnya berseri, tapi matanya penuh ketakutan. Dia tahu dia sedang melangkah ke jurang, tapi pesona Reza seperti tali yang menariknya lebih dalam. Di kejauhan, telepon rumah berdering, Andi menelepon, suaranya lelah namun penuh kasih. Aku kangen kamu, Liz, katanya. Lisa menjawab dengan suara gemetar, aku juga, Andi. Tapi saat telepon ditutup, air matanya jatuh. Dia tahu, dia sudah mulai mengkhianati pria yang mencintainya. Hujan turun deras malam itu, mengguyur Jakarta dengan amukan yang seolah mencerminkan gejolak di hati Lisa. Dia berdiri di depan cermin kamarnya, memandang gaun biru tua yang dipilihnya dengan hati-hati. Gaun itu bukan yang biasa dia kenakan untuk pergi ke pasar atau menjemput Andi di kantor. Gaun itu adalah sesuatu yang dia simpan untuk momen-momen spesial, momen yang kini dia curi untuk orang lain. Reza. Nama itu terasa seperti racun yang manis, mengalir di nadinya, membuatnya merasa hidup sekaligus menghancurkan dirinya sendiri. Pesan terakhir dari Reza masih terpampang di ponselnya, aku di apartemenku malam ini. Hujan deras, nggak enak ke kafe. Mau mampir? Cuma ngobrol. Lisa tahu itu bohong. Dia tahu, cuma ngobrol, adalah jebakan, tapi kakinya seolah memiliki kehendak sendiri. Dia mengetik balasan singkat, oke, aku datang, lalu buru-buru mematikan ponsel, takut melihat kata-katanya sendiri. Andi sedang dinas ke Bandung, tidak akan pulang sampai besok malam. Rumah terasa kosong, dan kesepian itu mendorong Lisa ke tepi jurang. Lisa mengambil mantel dan payung, melangkah keluar dengan hati berdebar. Di dalam taksi, dia menatap tetesan hujan yang mengalir di jendela, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini bukan kesalahan besar. Aku cuma mau ngobrol, tidak lebih, gumamnya, tapi suaranya sendiri terdengar lemah. Dia memikirkan Andi, suami yang selalu pulang dengan senyum lelah, yang masih mencium keningnya meski pekerjaannya menguras tenaga. Tapi bayangan Andi cepat tergantikan oleh senyum Reza, tatapannya yang penuh hasrat, dan kata-kata yang membuat Lisa merasa diinginkan. Apartemen Reza berada di kawasan elit, dengan lobi yang berkilau dan lift yang sunyi. Saat pintu apartemen terbuka, Reza berdiri di ambang, mengenakan kemeja putih yang sedikit terbuka di bagian atas. Masuk, Liz. Dingin di luar, katanya dengan senyum yang terlalu mudah. Lisa melangkah masuk, payungnya masih meneteskan air di lantai. Apartemen itu kecil tapi mewah, dengan lampu temaram dan aroma kopi yang menguar. Reza mengambil mantel Lisa, jari-jarinya sengaja menyentuh pundaknya sekilas. Lisa merasa jantungnya melonjak, tapi dia tak menarik diri. Mereka duduk di sofa, segelas anggur merah di tangan masing-masing. Reza berbicara tentang hari-harinya, tentang proyek barunya, tapi matanya tak pernah lepas dari Lisa. Kamu tahu, Liz, aku nggak pernah ketemu orang seperti kamu, katanya tiba-tiba, suaranya rendah, hampir seperti bisikan. Lisa tertawa kecil, mencoba mengalihkan topik, tapi Reza mencondongkan tubuh. Aku serius. Kamu terjebak dalam hidup yang gak menghargai kamu. Andi gak lihat apa yang aku lihat. Kata-kata itu seperti pisau yang memotong pertahanan Lisa. Dia ingin membantah, ingin berkata bahwa Andi mencintainya, tapi kenangan tentang malam-malam sepi, tentang Andi yang lebih sering memandang laptop daripada dirinya, membuatnya terdiam. Reza meraih tangannya, dan kali ini Lisa tak menarik diri. Dia menatap mata Reza, melihat sesuatu yang berbahaya namun memikat. Reza, ini nggak benar, katanya lemah, tapi suaranya penuh keraguan.
Tanpa kata, Reza mendekat, dan sebelum Lisa bisa berpikir, bibir mereka bertemu. Ciuman itu seperti ledakan, penuh hasrat yang selama ini Lisa pendam. Dunia seolah berhenti berputar, hanya ada mereka berdua di bawah cahaya lampu yang redup. Lisa merasa dirinya melayang, terbebas dari rantai kesepian yang mengikatnya. Tapi di sudut hatinya, ada suara kecil yang berteriak, "Apa yang kamu lakukan?" Dia mengabaikannya, tenggelam dalam euforia yang salah. Saat ciuman itu berakhir, Lisa menarik diri, napasnya tersengal. "Ini terakhir," katanya, lebih pada dirinya sendiri daripada Reza. Reza hanya tersenyum, tak berkata apa-apa, tapi matanya berkata bahwa ini bukan akhir. Lisa buru-buru bangkit, mengambil mantelnya, dan berlari keluar tanpa melihat ke belakang. Hujan masih turun, membasahi wajahnya, tapi air mata yang mengalir bercampur dengan tetesan hujan. Dia tahu, langkah yang baru saja dia ambil tak bisa dibatalkan. Keesokan paginya, Lisa duduk di meja makan, menatap piring kosong di depannya. Andi menelepon, suaranya ceria meski lelah. "Lis, aku pulang besok pagi. Kangen banget sama kamu," katanya. Lisa mencoba menjawab dengan nada normal, tapi setiap kata terasa seperti belati di hatinya. "Aku juga kangen, Andi," jawabnya, tapi suaranya pecah. Setelah telepon ditutup, dia menangis, menyadari bahwa dia telah mengkhianati pria yang mencintainya dengan tulus. Reza mengirim pesan lagi siang itu, "Malam tadi luar biasa, Lis. Kapan lagi?" Lisa menatap pesan itu, jari-jarinya gemetar di atas tombol hapus. Tapi dia tak menghapusnya. Sebaliknya, dia menyimpan ponselnya, membiarkan pesan itu menggantung seperti bayangan dosa yang kini mengikuti setiap langkahnya. Dia tahu dia harus berhenti, tapi ada bagian dirinya yang merindukan perasaan itu, perasaan diinginkan, perasaan hidup. Di kantornya, Andi duduk di meja rapat, tak menyadari badai yang sedang mengintai pernikahannya. Dia merencanakan kejutan untuk Lisa, mungkin liburan kecil untuk mengembalikan kehangatan yang mulai pudar. Dia tersenyum, membayangkan wajah Lisa yang berseri. Tapi di sudut kota lain, Reza tersenyum dengan cara yang berbeda, senyum yang penuh kemenangan. Baginya, Lisa hanyalah permainan, sebuah tantangan yang membuat darahnya berdesir. Dia tahu apa yang dia lakukan salah, tapi itu tak menghentikannya. Sebaliknya, itu membuatnya semakin ingin menarik Lisa lebih dalam. Lisa kembali ke cermin di kamarnya malam itu, menatap wajahnya yang kini terasa asing. Matanya penuh penyesalan, tapi juga ada kilauan kecil, hasrat yang tak bisa dia padamkan. Dia memikirkan Andi, pria yang menjanjikan hidup bersamanya selamanya, dan Reza, pria yang menawarkan sesuatu yang Andi tak lagi berikan. Dia tahu dia sedang bermain dengan api, tapi api itu terasa terlalu hangat untuk dilepaskan. Di luar, hujan masih turun, seolah alam sendiri sedang menangis untuknya. Lisa menutup mata, mencoba mengusir bayangan Reza, tapi wajahnya tetap ada, menggodanya, memanggilnya ke dalam jurang yang semakin dalam. Dia tahu, apa yang terjadi malam itu bukan hanya ciuman, itu adalah pengkhianatan, dan dia tak yakin bisa kembali ke kehidupan yang dulu. Langit Jakarta kelabu, seolah meramalkan badai yang akan menghantam hidup Lisa. Dia duduk di ruang tamu, tangannya memegang cangkir kopi yang sudah dingin. Pikirannya kacau, terbelah antara rasa bersalah yang mencengkeram dan hasrat yang terus menariknya ke Reza. Ciuman di apartemen Reza malam itu seperti luka yang tak pernah sembuh, terus berdarah setiap kali dia memikirkan Andi. Lisa berjanji pada dirinya sendiri bahwa itu adalah kesalahan terakhir, bahwa dia akan menghentikan semua komunikasi dengan Reza. Tapi setiap kali ponselnya bergetar, hatinya berkhianat, berharap itu pesan darinya. Hari itu, Andi seharusnya masih di Bandung, menangani proyek besar yang membuatnya jarang pulang tepat waktu. Lisa merasa aman, atau setidaknya, dia meyakinkan dirinya begitu. Saat sore menjelang, Reza mengirim pesan, "Aku kangen, Lis. Mampir ke rumah, dong. Cuma sebentar." Lisa menatap pesan itu, jantungnya berdegup kencang. Dia tahu ini salah, tapi kesepian yang menggerogoti membuatnya lemah. "Cuma sebentar," gumamnya, mencoba membenarkan keputusannya. Dia mengenakan mantel dan bergegas ke mobil, tak menyadari bahwa takdir sedang mengintainya.
Di rumah, Reza menyambutnya dengan senyum yang terlalu akrab. Mereka duduk di sofa, berbincang tentang hal-hal kecil, tapi udara di antara mereka penuh ketegangan. Reza meraih tangan Lisa, menariknya pelan ke arahnya. "Kamu nggak bahagia sama Andi, kan?" katanya, suaranya lembut namun penuh keyakinan. Lisa ingin membantah, tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Reza mendekat, dan untuk kedua kalinya, Lisa terjebak dalam pelukannya, tenggelam dalam dosa yang kini terasa seperti candu. Tiba-tiba, suara pintu depan terbuka dengan keras. Lisa menoleh, jantungnya hampir berhenti. Andi berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat seperti kertas. Matanya, yang selalu penuh kehangatan, kini dipenuhi luka yang tak terucap. Koper kecil di tangannya jatuh ke lantai, menggema di keheningan yang mencekam. "Lisa," suaranya parau, hampir tak terdengar, tapi setiap huruf terasa seperti tusukan. Reza buru-buru bangkit, mengambil jaketnya tanpa sepatah kata, dan berlalu, meninggalkan Lisa sendirian menghadapi badai yang dia ciptakan. "Andi, aku bisa jelasin," kata Lisa, suaranya gemetar. Dia melangkah mendekat, tapi Andi mengangkat tangan, menghentikannya. "Jangan," katanya, suaranya dingin, berbeda dari pria yang Lisa kenal. "Aku pikir aku cukup untukmu, Lisa. Aku pikir kita punya segalanya." Matanya berkaca-kaca, tapi dia tak menangis. Keheningannya lebih menyakitkan daripada teriakan. Lisa ingin memeluknya, ingin memohon maaf, tapi kakinya terpaku, terbelenggu oleh rasa bersalah yang terlalu berat. Andi berjalan ke sofa, duduk dengan kepala tertunduk. "Berapa lama?" tanyanya, suaranya datar. Lisa menangis, tak mampu menjawab. "Berapa lama, Lisa?" ulang Andi, kali ini lebih keras. Cuma beberapa minggu," jawab Lisa, suaranya pecah. Dia ingin menceritakan semuanya, ingin menjelaskan bahwa dia tersesat, tapi kata-kata terasa kosong. Andi hanya mengangguk, menatap lantai seolah mencari jawaban di sana. Malam itu, Andi mengambil koper kecilnya dan berjalan keluar rumah. "Aku butuh waktu," katanya sebelum pintu tertutup. Lisa ambruk ke lantai, tangisnya meledak. Dia tahu dia telah menghancurkan pria yang mencintainya, pria yang rela memberikan dunia untuknya. Di luar, hujan kembali turun, seolah menangisi puing-puing pernikahan yang kini tak lagi utuh. Lisa memeluk dirinya sendiri, menyadari bahwa kebenaran yang terungkap malam itu telah merobek jiwanya, dan tak ada jalan kembali. Hujan telah reda, tapi rumah Lisa terasa lebih dingin dari malam-malam sebelumnya. Keheningan yang menyelimuti ruang tamu, seperti cerminan hatinya yang hancur. Andi telah pergi, membawa koper kecil dan luka yang Lisa tahu tak akan pernah sembuh. Malam ketika Andi memergoki pengkhianatannya bersama Reza terus berputar di kepalanya, seperti film tragis yang tak bisa dia hentikan. Wajah Andi, penuh luka dan kekecewaan, menghantuinya setiap kali dia menutup mata. Lisa duduk di sofa, memeluk bantal yang masih menyimpan aroma Andi, air matanya mengalir tanpa suara. Hari-hari setelah kepergian Andi terasa seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Lisa mencoba menghubunginya, mengirim pesan dan menelepon berkali-kali, tapi ponsel Andi hanya berdering tanpa jawaban. Satu-satunya balasan yang dia terima adalah pesan singkat, dingin dan singkat, "Aku butuh waktu, Lisa. Mungkin selamanya." Kata-kata itu seperti pisau, mengiris sisa-sisa harapan yang masih dia pegang. Dia ingin berlari ke Andi, memohon maaf, tapi dia tahu tak ada kata yang bisa memperbaiki apa yang telah dia hancurkan. Reza, pria yang menjadi katalis kehancuran ini, juga menghilang. Pesan-pesan yang dulu penuh rayuan kini tak lagi datang. Lisa mencoba menghubunginya, berharap menemukan sedikit kenyamanan dalam kekacauan yang dia ciptakan, tapi nomor Reza tak aktif. Dia pergi ke apartemennya, tapi petugas keamanan mengatakan Reza telah pindah tanpa meninggalkan alamat. Realitas itu menghantam Lisa seperti pukulan. Baginya, Reza hanyalah permainan, sementara bagi Lisa, dia adalah kesalahan yang merenggut segalanya. Dia merasa bodoh, dipermainkan oleh pesona yang ternyata kosong. Lisa berjalan ke kamar, membuka laci tempat dia menyimpan foto-foto pernikahan mereka. Dia menatap senyum Andi, senyum yang dulu membuatnya merasa aman. Air matanya menetes ke foto, mengaburkan wajah mereka yang bahagia.
Maaf, Andi, gumamnya, tapi kata-kata itu terasa sia-sia. Dia tahu Andi tak akan kembali. Teman-teman Andi yang dulu sering berkunjung kini menjauh, dan bisik-bisik di lingkungan tetangga membuat Lisa merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Dia telah kehilangan bukan hanya suami, tapi juga dunia yang mereka bangun bersama. Suatu malam, Lisa duduk di teras, menatap langit yang kelam. Dia memikirkan bagaimana hidupnya berubah dalam sekejap. Dulu, dia adalah istri yang dicintai, wanita yang memiliki mimpi sederhana tentang keluarga bahagia. Kini, dia adalah pengkhianat, terjebak dalam penyesalan yang tak berkesudahan. Dia membuka ponselnya, menulis pesan panjang untuk Andi, menuangkan semua rasa bersalah dan penyesalannya. Aku tahu aku tak pantas meminta maaf, tapi aku menyesal, Andi. Aku hancurkan kita karena kelemahanku. Aku harap suatu hari kamu bisa memaafkanku, meski aku tahu aku tak layak. Dia menekan tombol kirim, tapi tak ada balasan, hanya keheningan yang menjawab. Pagi berikutnya, Lisa mendapat kabar dari seorang teman Andi bahwa dia telah pindah ke kota lain, mengambil pekerjaan baru untuk memulai hidup baru. Kabar itu seperti tamparan terakhir. Andi benar-benar pergi, meninggalkan Lisa dengan rumah yang kini terasa seperti penjara. Dia berjalan ke ruang tamu, menatap sofa tempat Andi pernah duduk, tempat dia mengucapkan kata-kata terakhirnya yang penuh luka. Lisa ambruk ke lantai, tangisnya pecah, tapi tak ada yang mendengar. Dia sendirian, dikelilingi oleh puing-puing pernikahannya yang telah dia hancurkan sendiri. Di sudut kota lain, Andi duduk di kamar kecil yang disewanya. Dia memandang cincin kawin yang masih tersimpan di sakunya, cincin yang dulu melambangkan janji abadi. Air matanya jatuh, tapi dia mengusapnya dengan cepat. Dia mencintai Lisa, tapi luka itu terlalu dalam, terlalu pedih untuk disembuhkan. Dia tahu dia harus melangkah maju, tapi setiap langkah terasa berat, membawa bayang-bayang Lisa yang pernah dia cintai. Lisa kembali ke cermin di kamarnya, wajahnya kini pucat, matanya kosong. Dia tak lagi mengenali wanita yang menatapnya dari cermin. Ini yang kamu dapat, bisiknya pada dirinya sendiri, suaranya penuh kebencian. Dia telah kehilangan Andi, kehilangan Reza, kehilangan dirinya sendiri. Hujan kembali turun di luar, seolah alam menangisi tragedi yang telah dia ciptakan. Lisa memeluk dirinya sendiri, tenggelam dalam penyesalan yang tak akan pernah usai, mengetahui bahwa hidupnya kini hanyalah puing-puing dari cinta yang telah dia khianati.